tertekan oleh alkohol dan permainan judi. Mekah malam itu bagaikan labirin gelap yang dihuni oleh bayangan orang-orang yang tergila-gila pada kesenangan sesaat. Lampu minyak berkelap-kelip di jalanan sempit, mengeluarkan aroma asap yang menyengat hidung, bercampur dengan bau keringat dan darah ternak yang dijual di pasar. Di setiap sudut kota, terdengar tawa keras, jeritan kalah menang, dan suara benda keras yang dilempar ke meja. Dunia jahiliyah memang tidak hanya mengagungkan kekayaan, kehormatan, atau dendam, tetapi juga kesenangan yang merusak akal dan hati manusia. Di sebuah rumah besar di pusat kota, Qasim bin Harith, pemuda yang terkenal karena kelaliman dan kebiasaannya minum tuak, duduk di tengah kerumunan teman-teman sebayanya. Meja kayu besar penuh dengan gelas dan piring, diisi dengan minuman tuak yang berwarna keruh dan berbuih. Beberapa orang sudah kehilangan kesadaran, tertelungkup di atas tikar, sementara yang lain tertawa riang, saling melempar hinaan dan ejekan. Qasim meneguk tuak yang kental, wajahnya memerah dan matanya setengah tertutup. Hahaha, hidup ini indah. Dunia jahiliyah mengajarkan kita untuk menikmati kesenangan, tertawa, dan melupakan apa yang benar atau salah. Seorang budak laki-laki, Hamid, berdiri di sudut ruangan, menahan mual. Ia menyaksikan tuak itu dituangkan tanpa henti, disambut dengan tawa keras dan sumpah serapah yang menusuk telinga. Ini gila, bisiknya pada dirinya sendiri. Orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya mabuk, mereka terperangkap dalam kebodohan yang membakar hati mereka. Di lorong pasar yang gelap, sekelompok pemuda berkumpul di bawah atap kayu, bermain judi dengan tulang hewan dan biji kurma. Mereka saling melempar, menebak angka, dan saling menuduh curang. Suara mereka bergema hingga ke jalanan sempit, membuat penduduk lain menunduk ketakutan. Seorang pemuda bernama Faris menatap papan judi dengan mata menyala. Ia baru saja kalah taruhan besar, beberapa biji emasnya hilang, dan wajahnya memerah karena malu. "Aku tidak percaya," teriaknya, "ini pasti curang. Siapa yang menipu?" Pemuda lain tertawa keras, menatap Faris dengan sinis. "Hahaha, dunia jahiliyah mengajarkan kita untuk menang dan kalah. Jika kau kalah, kau harus bayar. Jika kau menang, ambil semua. Hukum ini sederhana." Faris menendang meja, biji kurma terlempar ke udara, sebagian jatuh ke tanah, dan beberapa orang tertawa melihatnya. Dunia jahiliyah memang tidak memberikan ruang untuk belas kasih atau pengampunan, kalah berarti hina, menang berarti yang terkuat, dan segala bentuk keadilan hanyalah menurut hukum kekuatan dan keserakahan. Di sebuah rumah bangsawan, Abu Qasim, yang sebelumnya menumpuk harta, kini duduk bersama beberapa teman kaya. Mereka saling melempar hinaan sambil meneguk tuak, tertawa terbahak-bahak, dan memainkan dadu. Setiap lemparan dadu menentukan nasib, bukan hanya uang, tetapi kehormatan. Seorang budak laki-laki bernama Ibrahim, yang diam-diam mengamati dari sudut, menulis di kulit. Dunia jahiliyah penuh dengan kegilaan. Orang-orang mengukur keberanian dan kehormatan dengan dadu, menganggap tuak dan permainan sebagai hiburan tertinggi, dan membiarkan hati serta akal mereka hilang dalam mabuk dan keserakahan. Di meja itu, Faris, yang sebelumnya kalah, duduk kembali dengan mata berapi-api. "Aku tidak akan kalah lagi. Aku akan menang. Sumpah demi kehormatan keluargaku." Seorang teman menepuk punggungnya. "Hahaha, di dunia ini, sumpah bukan untuk damai, tapi untuk menegaskan kemenangan. Minum, main, menangkan, itulah aturan." Faris meneguk tuak lagi, kepalanya terasa berat, tapi hatinya berkobar dengan dendam untuk menebus kekalahan. Dunia jahiliyah memang mengajarkan manusia untuk melupakan akal dan nurani, menggantikannya dengan keserakahan, kemarahan, dan kegembiraan sesaat. Di sudut lain kota, seorang pemuda bernama Khalid mengundang tetangga miskin untuk berjudi dengan janji minum gratis. Namun begitu mereka kalah, Khalid menertawakan mereka dan mengambil seluruh sisa makanan serta koin mereka. Seorang ibu tua menjerit, tetapi anak-anaknya menatap kosong, tidak ada yang menolong. Seorang pengamat dari jauh, Ibrahim, menulis lagi. Permainan judi bukan sekadar hiburan di dunia jahiliyah, tetapi jebakan untuk menindas yang lemah. Orang miskin terjerat, dihina, dan kehilangan semua yang dimiliki. Sementara yang kaya menertawakan, mabuk dalam kesenangan sesaat. Suasana di pasar malam semakin panas. Pemuda dari berbagai suku saling menantang dengan taruhan, tuak, dan ejekan. Seorang pemuda dari suku Amir menatap pemuda dari suku tetangga, matanya menyala. "Jika kau menang,
kau bisa menyingkirkan kehormatanku. Jika kau kalah, kau harus menanggung dendamku. Permainan dimulai. Suara dadu, biji kurma, dan tepukan tangan menggema. Penonton menahan napas. Beberapa orang mabuk terjerembab, tertawa histeris, dan menimbulkan kekacauan. Dunia jahiliyah tidak mengenal batas moral, hanya keberanian, keserakahan, dan dendam. Seorang budak laki-laki menatap dari sisi lain pasar, bibirnya gemetar. Bagaimana manusia bisa menjadi gila seperti ini? Mereka kehilangan akal sehat mereka, hati mereka, dan bahkan rasa kemanusiaan mereka, semua demi tuak dan dadu. Di rumah Qasim bin Harith, pertengkaran memuncak. Ia dan temannya, Sufyan, mulai berkelahi karena kehilangan taruhan. Gelas tuak pecah, cairan berceceran di lantai, dan kursi terlempar ke dinding. Suara mereka bergema hingga jalanan. Seorang tetua dari suku lain menatap dengan matanya menyesal. Dunia jahiliyah mengajarkan manusia untuk bertarung, tetapi pertarungan ini tidak ada artinya. Mereka mabuk, mereka kalah, mereka menang, tetapi kehormatan sejati telah hilang. Qasim menatap Sufyan dengan mata berapi. Hahaha, aku menang, dan kau kalah. Ingat sumpahku, tidak akan kubiarkan kau tertawa atas kehormatanku. Sufyan membalas dengan suara keras. Aku tidak peduli, aku mabuk, aku kalah, tetapi dendam akan tetap ada. Di tengah kekacauan itu, Hamid menunduk di sudut, merasakan udara penuh kebencian, keserakahan, dan kemarahan yang tak terkendali. Ia tahu dunia ini hanyalah cerminan dari ketidaktahuan dan kebodohan yang telah menenggelamkan hati manusia. Malam semakin larut, dan kota Mekah terasa seperti arena yang dipenuhi orang gila. Orang-orang mabuk terjerembab, ada yang tertawa histeris, ada yang menangis, dan sebagian yang masih sadar menatap kehancuran moral di sekeliling mereka. Ibrahim menulis catatan terakhir malam itu. Alkohol dan judi adalah senjata untuk menghancurkan akal manusia di dunia jahiliyah. Mereka membuat yang kuat menjadi lalai, yang lemah menjadi mangsa, dan hati manusia menjadi lahan tandus yang hanya diisi dengan kebodohan, keserakahan, dan dendam. Suatu hari, cahaya kebenaran akan menembus gelap ini, menunjukkan bahwa akal, hati, dan moral lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Di pagi hari, pasar kembali hidup. Pemuda yang kalah dan menang semalam menatap satu sama lain dengan mata penuh dendam, beberapa masih mabuk, beberapa menatap peluang baru untuk mengulang permainan. Budak-budak menunduk, pedagang miskin mencoba bertahan, dan dunia jahiliyah tetap sama, penuh tuak, judi, dendam, dan kehancuran moral yang mengerikan. Namun Ibrahim berjalan di antara mereka, hatinya tetap terang meski dunia di sekitarnya gelap. Ia tahu bahwa meski manusia tenggelam dalam kesenangan dan kebodohan, masih ada hati yang bisa peduli, masih ada cahaya yang menunggu untuk menembus dunia yang penuh kebodohan ini.